warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi menjelang siang Allah pertemukan kita di tempat yang mulia ini, tempat di mana kita menyampaikan salam ta'zim, salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tunjukkan kegembiraan kita hari ini semata-mata bersyukur kepada Allah bahwa kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tidak cukup memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad, tapi Allah pilih kita untuk dapat melakukan apa-apa yang dianjurkan, apa-apa yang disunnahkan, apa-apa yang dituntun oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, remaja putra dan putri yang dari pagi tadi berusaha untuk datang menghadiri acara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan kaki kita diiringi niat yang baik, berharap mendapatkan cucuran rahmat Allah, berkah tausiah nasihat daripada guru-guru kita, berkah kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu. Kita harapkan keluar dari tempat ini kecuali mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita harapkan keluar dari tempat ini, Allah berikan kepada putra-putri kita dapat mengikuti jejak-jejak kita, mengikuti jejak guru-guru kita, ulama-ulama kita, agar tetap berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada seluruh panitia penyelenggara Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid Al-Mujahidin yang setiap tahun selalu mengadakan peringatan Maulidir Rasul. Begitu bahagianya masyarakat Kupuk khususnya, terutama masyarakat yang ada di lingkungan Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan segala bantuannya, apapun yang diniatkannya, semuanya Allah ganjar dengan sebaik-baiknya ganjaran. Amin ya rabbal alamin. Juga kepada DKM Masjid Al-Mujahidin sebagai kepanitiaan, yaitu saudara siapa? Ustadz Kutun Sanjaya. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, diberikan semangat terus untuk membimbing kita agar kita tetap di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik kepada inti Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada Allah dengan cara memperingati hari kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad? Kenapa Allah perintahkan kita untuk menyampaikan rasa gembira kita akan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ini yang perlu kita jawab.
Ini yang perlu kita ketahui. Mengapa hal itu? Mengapa kita harus bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad? Ya, semua yang lahir ke alam dunia pasti ada orang yang senang. Ibu-ibu punya anak nggak, Bu? Saat melahirkan senang tidak? Senang tidak? Nggak gedek sama lakinya? Ya Allah. Rupanya bukan saja ibu-ibu yang senang saat melahirkan, suaminya pun, anak-anaknya bergembira menyambut kelahiran putra-putrinya yang lahir ke alam dunia. Apakah ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita disuruh bergembira akan kelahiran Nabi Muhammad. Di dalam firman Allah, Allah katakan, "Qul bi fadlillahi wa birrahmati falyafrahu." Ini ada perintah Allah kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad yang merupakan fadl minallah, merupakan keutamaan daripada Allah, merupakan karunia daripada Allah, bahwa Allah akan bebaskan bangsa manusia ini daripada segala kemusyrikan, daripada kesesatan dan segala hal yang berakibat berdampak kepada manusia nanti saat kembali ke rahmatullah. Oleh karena itu Allah katakan, "Qul bi fadlillah," sampaikan, katakan olehmu bahwa kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan fadl, merupakan karunia, keuntungan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada segenap bangsa manusia, warahmah, dan merupakan rahmat daripada Allah. Lahirnya Nabi Muhammad merupakan bentuk kegembiraan dan kesenangan, rahmat Allah kepada seluruh alam jagat raya ini dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah mengerti mengapa kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, ini bukan kemauan daripada Rasulullah, bukan kemauan daripada ashabur Rasulillah, bukan kemauan daripada ulama, para kiai, para guru-guru kita untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad semata-mata, yaitu untuk melaksanakan perintah Allah agar kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak kalau kita ingin bongkar satu persatu, yaitu bagaimana cara untuk kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi Muhammad dilahirkan, kemungkinan kita tidak akan pernah mengenal Allah, kemungkinan kita nggak mengenal syariat agama Allah, kemungkinan kita nggak kenal Allah, dan kita tidak kenal bagaimana tata cara kehidupan kita di alam dunia agar kita selamat di dunia maupun akhirat. Semuanya Allah telah rangkai, semuanya Allah telah susun. Allah persiapkan bagaimana caranya bangsa manusia ini selamat dunia dan akhirat. Caranya dengan dilahirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika, ini kelihatannya sepi bener nih, ngantuk apa nih? Nah, ini bapak-bapak sepi enak nih, adik-adik juga enak nih, biasanya pada main catur nih. Baik, satu riwayat ketika Sayyidina Isa alaihissalam, Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seorang Nabi yang papa miskin luar biasa. Tidak ada Nabi yang miskin, tidak ada Nabi yang dalam secara status sosialnya tidak pernah dihargai oleh orang. Satu di antaranya, Nabi Isa nggak punya ayah. Kedua, Nabi Isa sudah nggak punya ibu. Selain itu, Nabi Isa tidak punya kehidupan, artinya tidak punya rumah tangga.
bahkan tinggal dimanapun nggak pernah menetap. Nabi Isa itu selama 24 jam berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Tetapi Nabi Allah Isa nggak pernah meninggalkan dakwahnya, menyampaikan syiar agama Allah untuk menyelamatkan bangsa manusia. Itulah Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika ia melalui yaitu padang ilalang, ya, kalau kita mungkin apa ya, kalau ilalang apa namanya, rumput yang tinggi-tinggi itu apa namanya itu, ilalang, benar itu. Kalau Nabi Allah Isa bersama pengikutnya yang tidak lebih daripada 12 pengikutnya yang setia setiap waktu bergantian, yaitu mendampingi Nabi Allah Isa alaihissalam. Ketika melewati untuk berdakwah melewati padang ilalang, semua padang ilalang memberi hormat kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Rebah itu ilalang, rebah dengan sendirinya sebagai penghormatan kepada Nabi Allah Isa, sehingga Nabi Isa mudah melalui, menerobos dan mempersingkat waktu untuk sampai kepada tujuan di mana dia berdakwah. Dia harus lalui itu padang ilalang. Bayangkan kalau padang ilalang itu tidak menguat, tidak memberi jalan dan rebah, kemungkinan Nabi Allah Isa kesulitan untuk menembus padang ilalang yang luar biasa lebatnya. Nah, ini salah satu yaitu mukjizat daripada Nabi Allah Isa alaihissalam. Tidak cukup sampai demikian. Yang namanya bebatuan di Jazirah Arab, yang batunya berbeda dengan batu di negeri kita. Batu di negeri Arab itu tajamnya luar biasa. Ya, itu yang dikatakan batu Sahara yang hitam. Ya, dia tajam luar biasa. Kalau kita nggak pandai-pandai melewati jalan tersebut, kaki kita akan sobek. Tapi ketika Nabi Allah Isa alaihissalam akan lewat di bebatuan Sahara tadi, batu tersebut berbalik, yang tadinya tajam ya berbalik menjadi tumpul. Itulah Nabi Allah Isa alaihissalam. Secara singkat, ketika Nabi Allah Isa dalam keadaan keletihan, capek dia setelah berdakwah dari malam ketemu pagi, dari pagi ketemu siang terus, pada akhirnya Nabi Allah Isa ya selalu datang ke tepian sungai, di mana Nabi Allah Isa dapat beristirahat di tepi sungai, bersandar di batu besar sambil melepaskan baju bagian atasnya. Ia cuci bajunya di tepi sungai. Tadi saya katakan bahwa Nabi Isa adalah semiskin-miskinnya para nabi dan rasul. Baju hanya satu-satunya yang dipakai, baik baju bagian atas maupun bagian bawah. Kalau kita mungkin baju koko, bagian bawahnya kain. Ya. Ketika Nabi Isa ingin beristirahat, dilepaskan bajunya. Dia bersihkan dulu bajunya di kali, dicuci, kemudian dijemur. Nabi Isa bersandar di bebatuan. Enggak cukup sampai di situ. Kali yang begitu jernih airnya, sebentar tidak lama lagi berkumpul gerombolan-gerombolan daripada ikan-ikan kecil, sedang maupun yang besar. Semuanya memberikan salam kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Dicium kakinya. Ada enggak terapi ikan di negeri kita? Ada enggak terapi ikan? Kira-kira begitu tuh. Ya, Nabi Isa menghilangkan keletihan dari berdakwahnya. Dia lonjorkan kakinya ke pinggir kali, ke pinggir sungai yang begitu jernih. Tidak lama gerombolan ikan datang memberikan salam kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Kalau bahasa kita diciumin kakinya, ya, sehingga keletihan Nabi Allah Isa yang nggak pernah naik kendaraan unta, kuda dan lain-lain, hanya berjalan kaki sehingga kakinya berdarah-darah, itulah Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Itu riwayat seorang nabi. Ketika Nabi Allah Isa tertidur,
Ini kaum Hawari, yaitu sahabat Nabi Allah Isa alaihissalam, dipandangi itu nabinya, dipandangi itu rasulnya, begitu indahnya, begitu gagahnya. Ya. Satu ketika dilihat oleh kaum Hawari, Nabi Allah Isa ini kok tersenyum, gembira. Ya, semakin cinta ini kaum Hawari melihat, ya Allah, pantas kalau Nabi kita ini adalah Nabi yang sudah disebutkan oleh Allah adalah Nabi akhirul zaman, Nabi penutup daripada nabi-nabi dan rasul. Begitulah pendapat daripada kaum Hawari. Apa yang dialami oleh Nabi Allah Isa ketika ia beristirahat? Datanglah malaikat Jibril menyampaikan wahyu ilahi yang mengatakan mubasyiran li rasulin, mubasyiran li rasulin. Apa kelanjutannya, ada yang hafal? Mubasyiran li rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Sedikit betul itu ayat. Allah memberi kabar gembira kepada Nabi Isa alaihissalam. Ya, mubasyiran, ya, memberi kabar gembira kepada Nabi Allah Isa. Li rasulin, akan datang seorang rasul. Akan datang seorang rasul mimba'di, ya'ti mimba'di, yang akan datang setelah aku. Siapa aku di sini adalah Nabi Isa. Ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, ay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas Nabi Isa sedang istirahat bersandar di batu besar dan kakinya sedang basah, kita dipijitin sama ikan sambil tersenyum. Rupanya kedatangan malaikat Jibril memberi kabar, ya, bahwa diberikan kabar gembira. Tujuannya Nabi Isa hendaklah ia bergembira untuk menyambut kedatangan seorang nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Ketika sedang berlaku, yaitu wahyu ilahi sampai kepada Nabi Allah Isa, kaum Hawari sedang bercerita bahwa tidak ada nabi seindah Nabi Allah Isa. Tidak ada nabi penutur yang paling baik perilakunya, akhlaknya, segala sesuatunya yang dilihat langsung oleh yaitu sahabat-sahabatnya kaum Hawari, kecuali Nabi Allah Isa alaihissalam. Maka tersentak Nabi Allah Isa dengan wajahnya yang merah, ya, dari kemerahannya karena gembiranya. Orang biasanya kalau lagi menghadapi kegembiraan wajahnya berubah, ya. Orang sudah gagah, ganteng, putih, bersih, bergembira, keluar kemerahannya saking gembira. Bangun Nabi Allah Isa berjalan ke sana ke sini, ya, ingin menyampaikan sesuatu kepada sahabat-sahabatnya kaum Hawari, di mana Nabi Allah Isa katakan, wahai sahabat-sahabatku, ketahuilah baru saja Allah memberikan wahyu melalui malaikat Jibril. Aku mendapatkan kabar gembira daripada Allah, akan datang seorang nabi dan rasul setelah masa kenabian aku, setelah aku berakhir masa jabatanku, akan datang seorang nabi ismuhu Ahmad. Namanya Ahmad, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berita yang datang kepada Nabi Muhammad kepada kaum Hawari berarti memupus semua harapan dan kebanggaan daripada kaum Hawari tentang nabinya, karena Allah utus kelak setelah diangkatnya Nabi Allah Isa alaihissalam seorang nabi yang bernama Ahmad. Betapa bahagianya Nabi Allah Isa. Enggak lama Nabi Allah Isa berpakaian kembali, ya, untuk siap-siap menyampaikan dakwah, memberi kabar akan kegembiraan yang Allah sampaikan. Mubasyiran li rasulin ya'ti min ba'di
ismuhu Ahmad. Disampaikan dimanapun Nabi Allah Isa. Bayangkan 600 tahun sebelum kelahirannya Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah mendapatkan kabar akan lahir seorang nabi. Betapa bahagianya Nabi Allah Isa. Gak berhenti-berhenti sampai diangkat oleh Allah. Ya, Nabi Allah Isa diangkat oleh Allah dalam keadaan berdakwah untuk menyampaikan berita daripada Allah akan lahir seorang nabi yang bernama Ahmad. Kalau Nabi Isa yang bukan menjadi umat Nabi Muhammad, kaum Hawari bukan umat Nabi Muhammad, tapi mereka semuanya gembira menyambut hari kedatangan, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita yang Allah sudah pilih dari zaman ajali? Allah pilih kita, Allah lahirkan kita, dan Allah berikan kita dipilih dengan sebaik-baiknya pilihan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkinkah kita tidak bergembira akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Nabi Isa sebelum lahir Nabi Muhammad begitu gembiranya setelah mendapatkan berita daripada Allah akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, pantas tidak kalau hari ini kita bergembira? Pantas tidak? Masya Allah. Kalau masyarakat di kampung kita, khususnya kampung Kupu ini, mengerti akan firman Allah, berita daripada Allah kepada Nabi Isa, nggak muat ini masjid, nggak muat halaman yang seperti ini menutup untuk dapat menampung, yaitu masyarakat Kupu. Sayang mereka, masyarakat kaum muslimin tidak mengerti tujuan diadakan peringatan Maulid Rasul hanya untuk menyampaikan rasa sukacita kita, rasa gembira kita sesuai apa yang dihabarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Isa. Apa tadi dikatakan? Falyafrahu, hendaklah kalian bergembira. Qul bi fadlillah wa birrahmatih falyafrahu, hendaklah kalian bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Maka semuanya akan dihantarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bebaskan kita daripada kemusyrikan, Allah bebaskan kita daripada menyembah selain daripada Allah dengan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Sudahkah kita beramal dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, tidak saja kita mendengar tausiah agama dari guru-guru kita, ayo tingkatkan amaliyah kita, tunjukkan rasa cinta kita, rasa gembira kita akan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kenalkan Nabi kita Nabi Muhammad. Minta kepada guru-guru kita, ajarkan kami bagaimana kami dapat mengenal kekasih kami Nabi Muhammad. Jangan hanya setahun sekali kita peringati Maulidir Rasul. Hendaklah setiap pengajian dibuka sirah nabawiyah, sejarah tentang, yaitu dimulainya kelahiran Nabi Muhammad, dimulainya dikandungnya Nabi Muhammad sampai dilahirkannya dan dibesarkan oleh 3 wanita mulia, yaitu Sayyidatuna Aminah, Suwaibah Aslamiyah, dan Halimatus Sa'diyah, yang mereka 3 wanita mulia di alam dunia yang tidak akan Allah pilih perempuan manapun kecuali 3 wanita yang berhak, yang Allah berikan izin untuk menyusui Nabi Muhammad. Darah Nabi Muhammad adalah darah 3 wanita ini, karena Nabi Muhammad disusui oleh 3 wanita mulia. Jangan lihat status sosialnya, siapa Halimatus Sa'diyah, siapa Suwaibah Aslamiyah. Perlu diketahui kalau Allah sudah memilih orang mulia, bahkan untuk menyusai orang yang dimuliakan oleh Allah, pasti wanita ini adalah wanita mulia. Kenalkan siapa ibu Rasulullah. Nah, kita ini lemah di dalam sejarah, sehingga wanita-wanita kita tidak bisa berkaca kepada siapa aku mencontoh
sebagai wanita yang menjadi pilihan Allah. Aku ingin menjadi wanita pilihan Allah. Nggak akan menjadi wanita pilihan Allah sebelum ia melihat perjuangan orang-orang mulia yang dipilih Allah sebagai wanita mulia. Ambillah pelajaran dari mereka, baru kalian akan mendapatkan kemuliaan daripada Allah. Oleh karena ibu-ibu pelajari sejarah Rasulullah, kenalkan siapa ibu Rasulullah, siapa itu Sayyidatuna Aminah, siapa itu Halimatus Sa'diyah, siapa itu Sayyidina Sa'diyah, ya, Suwaibah Aslamiyah dan seterusnya. Luar biasa itu perempuan. Ya, satu ketika Rasulullah mendapatkan berita daripada saudara susunya, yaitu yang bernama Sayyidina Utsman radhiyallahu taala an. Ketika masa kecilnya, ya, di masa Rasulullah berumur antara 2 sampai 3 tahun. Ya. Antara 2-3 tahun Rasulullah masih menyusu. Ya, yang disusui oleh ibu susunya yang bernama Halimatus Sa'diyah. Berbetulan Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha memiliki anak seumur dengan baginda Rasulullah antara 2 sampai 3 tahun. Ketika bangun malam mendengar anaknya yaitu Sayyidina Utsman, anak kandung daripada Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, seperti orang yang kepengen menyusu. Maka disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Di sebelahnya ada Rasulullah, ya, pun sama sedang bergerak, nggak anteng kalau bahasa anteng. Oh, berarti ini ibu-ibu tahu bahwa anak yang tidur nggak anteng pasti dia pengen nyusu. Benar begitu? Ini bapak-bapak pada diam aja, nggak pernah lihat anaknya nyusu apa? Ya. Setelah disusui, ya, yaitu Sayyidina Utsman, saudara susu daripada Rasulullah, ya, Halimatus Sa'diyah ingin menyusui, yaitu anak angkatnya, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau boleh tadi yang sebelah kiri diberikan kepada Sayyidina Utsman, yang sebelah lagi untuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah kekurangan susu daripada Halimatus Sa'diyah, ingin diberikan yang sebelah, yang tadi bekas siapa? Saudara susunya, yaitu Sayyidina Utsman. Maka Rasulullah menolak. Ditolak oleh Rasulullah. Enggak mau. Ini disimpan oleh Halimatus Sa'diyah jadi pikiran bertahun-tahun sampai Rasulullah diangkat menjadi Nabi dan Rasul, sampai Rasulullah hijrah ke negeri Madinah. Maka dihabarkan oleh saudara susunya, wahai saudaraku ya Rasulullah, ibuku akan berjumpa denganmu, perjalanan jauh dari negeri Mekah, ingin datang menjumpaimu, ya, di negeri Madinah. Sebentar lagi, nggak lama lagi ibu kita akan datang. Rasulullah belingsatan, kalau bahasa belingsatan. Kenapa ibu sudah tua harus datang ke negeri Madinah? Dan kenapa tidak memberi kabar terlebih dahulu? Biar aku yang akan datang ke sana, ke negeri Mekah, untuk membawa ibuku ke negeri Madinah. Ternyata baru Rasulullah berbicara seperti itu, nggak lama lagi Halimatus Sa'diyah dengan beberapa orang yang mendampinginya. Rasulullah gelagapan, kalau bahasa gelagapan, dibuka imamahnya, dibuka ridaknya, digelar, hatta jubahnya dilepaskan oleh Rasulullah. Karena kecintaannya kepada Rasulullah, jubahnya, imamahnya, ridaknya dilepas untuk diberikan karpet jalan untuk sang ibu. Setelah ibunya dipapah, diantar untuk ke tempat ia duduk, ya, masih jauh perjalanan masuk ke dalam rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dilihat oleh Rasulullah ibunya sudah lemah, digendong oleh Rasulullah. Betapa Rasulullah memuliakan ibunya,
meski ibu susuknya begitu kasih sayang Rasulullah. Oleh karena itu anak-anak kita yang muda-muda, yang anak-anak, sayangilah ibu kalian. Contoh ini daripada Rasulullah. Maka sang ibu berkata secara singkat, wahai kekasihku Rasulullah, wahai anakku Rasulullah, kenapa aku berusaha untuk datang ke negeri Madinah selama berpuluh tahun. Aku ada pertanyaan yang belum aku sampaikan kepadamu dan ingin jawaban darimu wahai kekasihku Rasulullah. Apa ibunda? Apa yang kau ingin tahu dari aku? Kenapa saat engkau aku susui di sebelah kanan, yaitu buah dadaku, kau habiskan susunya, kau masih kekurangan, tetapi aku ingin serahkan, yaitu yang sebelah kiri, kau tidak mau, menolak dengan keras. Ada apa? Habarkan kepada aku. Sampai sekarang aku masih kepikiran, kenapa kau menolak air susuku yang sebelah kiri? Wahai ibunda, wahai Halimatus Sa'diyah, demi Allah, aku tidak mau hak saudaraku diminum oleh aku. Itu hak saudaraku, bukan hak aku. Makanya aku menolak, nggak mau menyusu di sebelah kiri, karena itu hak daripada saudara susuku, yaitu Utsman radhiyallahu taala. Bagaimana kalau kita, Bu? Kita laki-laki ini suami berebut sama anak. Paham nggak nih? Ya, lihat anak kita nyusu gedek kita. Ya, enak aja dia mulu. Lihat tuh, Rasulullah begitu punya penghormatan. Kalau saja air susu Rasulullah menolak, bagaimana dengan harta warisnya? Ini contoh Nabi kita. Contohlah Rasulullah. Hak orang lain gak pernah dia mau, meskipun di masa kecilnya dia tolak. Apalagi setelah dewasanya diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Rasulullah nggak pernah mengambil hak daripada saudaranya, nggak pernah mengambil hak daripada umatnya. Sedangkan kita selalu menuntut hak kita kepada Nabi Muhammad, berharap syafaat daripada Rasulullah, tapi tuntunan Rasulullah nggak pernah dilaksanakannya. Kita bergembira hanya di dalam acara Maulidin Rasul, tetapi sehari-hari kita tidak pernah menyenangkan Rasulullah dengan melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan yaitu tuntunan sunnah-sunnah Rasulullah. Inilah kita umat Nabi Muhammad di akhir zaman. Tetapi jangan khawatir, ya, masih ada kesempatan umur yang Allah berikan. Ulama-ulama sudah memberi kabar gembira kepada kita. Mereka bangganya luar biasa kepada kita umat Nabi Muhammad. Apa kata mereka para ulama-ulama? Menggambarkan tentang yaitu Nabi Muhammad. Al-imanu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi akhir zaman. Iman kepada Nabi Muhammad di akhir zaman. Kita ini alhamdulillah hingga saat ini kita masih beriman kepada Allah dan Rasul. Masih senang hati kita menyambut datangnya hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang dipuji oleh mereka para ulama. Dari sejak dulu sampai sekarang mereka bingung lihat umat di akhir zaman. Mereka sudah ditinggal oleh Rasulnya 1500 tahun. Tapi ketika ada peringatan Maulidin Rasul, diumumkan di musalla, diumumkan di masjid, diumumkan di majlis ta'lim, akan diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad, mereka masih gerak, hatinya bergembira akan hadir untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang dibanggakan oleh yaitu para ulama kita. Oleh karena itu tadi ulama-ulama pada akhirnya mencantumkan yaitu umat Nabi Muhammad senang dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka katakan al-imanu bi Muhammadin fi akhir zaman, iman kepada Nabi Muhammad di akhir zaman, ya, yang kita sehingga saat ini masih beriman. Kita nggak pernah melihat Rasulullah,
kita nggak pernah melihat mukjizat Rasulullah, kita nggak pernah melihat akhlak Rasulullah, kita tidak pernah melihat wujud Nabi Muhammad yang digambarkan begitu indahnya, maka dikatakan, maka yang demikian itu min afdalil maratib, keimanan di akhir zaman kepada Nabi Muhammad adalah seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya derajat di sisi Allah. Itulah umat di akhir zaman. Dari mana ulama mengambil dalil tersebut? Dari mana mereka menyimpulkan demikian? Semuanya bersumber dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi katakan kepada umat yang terkemudian di akhir zaman? Tuba, tuba, tuba. 3 kali Rasulullah katakan, beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Man lam ra'ani wa amanabi, orang yang enggak pernah, yaitu umatku yang enggak pernah berjumpa aku, enggak pernah melihat mukjizat aku, enggak melihat perjuangan aku, enggak melihat kehidupan bagaimana aku menghidupi keluarga di tengah-tengah ummah pada saat itu. Alhamdulillah, mereka tetap beriman kepada aku. Tuba, tuba liman lam ra'ani wa amani. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah umat di akhir zaman. Mereka enggak pernah melihat aku, tapi mereka yaitu beriman kepada aku. Nah, kita ini enggak pernah melihat Nabi, enggak pernah melihat mukjizat Nabi, enggak pernah melihat sifat Nabi, enggak melihat perjuangan Nabi, enggak pernah melihat yaitu segala apapun yang ada pada diri Nabi kita, tapi kita masih tetap beriman. Sehingga orang kafir, orang-orang kafir bingung melihat kita. Ini umat Nabi Muhammad udah pada PA apa? Nabinya sudah 1500 tahun meninggal dunia, masih saja punya kecintaan kepada nabinya, masih aja berusaha menjalankan syariatnya. Sedangkan para nabi-nabi terdahulu baru 60 tahun mereka sudah kafir lagi, tidak lagi mengingat kepada nabinya, kembali lagi penyembahan kepada berhala. Kecuali umat Nabi Muhammad sudah 1500 tahun, hingga saat ini nabinya sudah meninggal dunia, tetap ibadah kita sebagaimana ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita gembira. Mudah-mudahan kita mendapatkan guru-guru yang baik, yang membimbing kita menjadi orang baik, yang nanti akan dibanggakan, di mana dikatakan di dalam satu riwayat, ketika kaum muslimin yang masuk ke dalam neraka jahanam berteriak, ya fakhiral qiyamah, hai kebanggaan orang pada hari kiamat. Artinya, hai Muhammad, wahai Rasulullah, kebanggaan nanti pada hari kiamat, di mana semua manusia, triliunan manusia di padang mahsyar digiring oleh Allah, yang mereka haknya masuk surga akan masuk ke dalam surga, yang haknya masuk ke dalam neraka mereka masuk ke dalam neraka. Tolonglah kami, syafi'na ya Rasulullah, berilah pertolongan kepada kami ya Rasulullah. Nahnu du'afa min ummatik, kami adalah orang-orang yang lemah dari umatmu, kami sudah tidak tahan, yaitu ada di dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah mendapatkan berita demikian, bahwa umatnya ada yang masuk ke dalam neraka, mereka sudah tidak sabar lagi, mereka sudah tidak kuat lagi di dalam neraka jahanam. Maka malaikat Malik datang kepada Rasulullah di dalam surga, sedangkan Rasulullah sedang menikmati nikmatnya surga. Dibisikkan oleh malaikat Malik, wahai kekasihku ya Rasulullah, bahwa aku dengar umatmu sudah tidak tahan lagi berada di dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah segera lompat dari tempat sarirnya, tempat di mana Rasulullah beristirahat. Rasulullah yaitu datangi, yaitu Burak, ya, wahai Burak, ya, diminta oleh Rasulullah, ajil, ajil, segeralah, segeralah, cepatlah, cepatlah, antar aku untuk berjumpa dengan umatku yang ada di dalam neraka jahanam. Maka dengan secepat kilat, yaitu Burak telah sampai di neraka jahanam, yaitu di tepi ala safirin nar, yaitu ada di tepian neraka jahanam. Didengar tuh
Ya, jadi umat Nabi Muhammad yang ada di dalam neraka jahanam berteriak luar biasa, mengatakan ya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah mendengar keluhan-keluhan ketidaksabaran mereka di dalam neraka jahanam, minta syafaat ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah perintahkan malaikat Malik, ya malaikat Malik, keluarkanlah umatku dari neraka jahanam. Kata malaikat Malik, aku nggak punya kekuasaan, aku nggak punya kemampuan untuk mengeluarkan umatku selama Allah tidak memberi kekuasaan kepada aku untuk mengeluarkan umatku. Maka Rasulullah langsung berangkat menghadap Allah, yaitu bersujud di di pohon arsy, ya, bersujud di pohon arsy, ya, di bawah pohon arsy dalam keadaan tersungkur Rasulullah bersujud di hadapan Allah. Apa kata Rasulullah? Hakadha, ya Allah, hakadha, beginikah ya, tu'adzibni, itu azibuni, ya. Kalau tidak salah redaksinya, mohon maaf, beginikah engkau memperlakukan umatku yang engkau janjikan kepada aku akan membebaskan umatku daripada api neraka. Ya, luar biasa Rasulullah sayangnya kepada kita. Ya, umatnya Rasulullah tahu menjalankan puasa, menjalankan sholat, menjalankan semua kegiatan-kegiatan perintah agama, tetapi mereka juga punya kesalahan yang harus dibayar. Tetapi karena mereka tidak minta ampun kepada Allah, tidak bertobat kepada Allah, maka mereka haknya masuk ke dalam neraka jahanam. Inikah engkau yaitu memperlihatkan kepadaku akan umatku yang kau janjikan tidak akan pernah membakar umatku di dalam neraka. Tapi kenyataannya inilah yang aku dapati, umatku tidak sabar lagi ada di dalam neraka. Maka Allah katakan, ya Muhammad, ya, ansuka, sungguh mereka telah melupakanmu, mereka tidak menjalankan perintahmu, ya, dan mereka tidak menjalankan syariatmu ya Muhammad. Pada hari ini mereka aku lupakan tentang dirimu, sehingga kau tidak bisa memberi syafaat kepada mereka, karena mereka yang meninggalkan kamu, mereka yang tidak menjalankan yaitu perintahmu, mengikuti syariat agamamu. Oleh karena itu sekarang aku izinkan engkau, berikanlah mereka syafaat, ya, berikanlah olehmu syafaat kepada umatmu yang mereka sudah tidak kuat lagi menerima siksa neraka jahanam. Masya Allah, gak ada Nabi sebagaimana Nabi Muhammad, begitu sayangnya kepada kita, begitu gak kuat melihat umatnya ngerengek-rengek, menangis, meminta syafaatnya, ya syafi'al umam. Hai, ya, Nabi Muhammad sebagai pemberi neraka jahanam, waliyadzubillah nas'alullah salam, neraka jahanam, waliyadzubillah nas'alullah salamah. Nggak ada yang bisa menolong kita, nggak ada nabi-nabi yang diperintahkan untuk menolong umatnya masing-masing kecuali Nabi Muhammad. Hanya satu-satunya nabi yaitu yang akan memberikan syafaat, yaitu kecuali Nabi, kata Nabi Muhammad. Ketika seluruh bangsa manusia datang kepada Nabi Allah Adam, Nabi Adam mengangkat tangan, aku tidak punya hak untuk memberikan pertolongan kepada kalian. Pergilah kamu kepada Nabi Ibrahim. Maka mereka berbondong-bondong lagi, manusia berduyun-duyun datang kepada Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, aku nggak punya hak memberi pertolongan kepada kalian. Pergilah kau kepada Nabi Musa, dan seterusnya. Nabi Musa perintahkan kepada Nabi Isa. Nabi Isa katakan, tidak ada yang dapat menolong kalian kecuali ada satu, yaitu Nabi terakhir, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad. Ayolah, gembirakan Nabi Muhammad. Agar Nabi Muhammad mengingat kita. Tidak ada yang bisa bantu kita nanti pada hari kiamat.
Nggak ada yang bisa bantu kita ketika kita masuk ke alam kubur kecuali dengan syariat Nabi Muhammad. Kalau kalian jalani syariat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad akan datang ke kubur kita, mendampingi kita. Kalau Nabi Muhammad sudah dampingi kita, bisa berbuat apa malaikat munkar wa nakir? Hanya SOP saja yang dijalankan, hanya sebatas apa kalau bahasa kita seremonial aja. Ya, ditanya man rabbuka, ya, wa man nabiyuka. Seperti itu aja seremonial. Allah telah sampai kepada kita. Allah perintahkan Nabi Muhammad, dampingi umatmu. Masya Allah. Itu baru di alam kubur. Bagaimana nanti ketika kita dihisab, ketika kita di mizan, ketika di sirat, Rasulullah tuntun kita di ujung siratal mustaqim dan ditunggu dia itu di telaga Kausar Rasulullah SAW. Tidak akan pernah Rasulullah sakiti kita, nggak akan pernah kita akan dijebloskan ke dalam neraka jahanam kalau kita bela Rasulullah melalui syariatnya. Jalankanlah ibadah sholat, kumpullah kalian dengan ulama-ulama, dengan guru-guru kalian di majalisil ilm, agar kita tetap ada dalam tuntunan Rasulullah melalui syariat yang diajarkannya turun-temurun sampai kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat kepada antum sekalian, karena guru-guru kita yang lain akan memberikan sambutan sudah tiba. Itulah yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf sebelumnya. Saya ingin sampaikan, esok Majelis Taklim Al-Busra mengundang kepada antum sekalian. Mudah-mudahan antum bisa hadir di dalam peringatan Maulidir Rasul di Majelis Taklim Al-Busra besok. Ya, bagi ibu-ibu pagi hari sampai waktu zuhur, dan bapak-bapak ya waktu zuhur sampai selesai. Adapun yang ingin datang yaitu membaca burdah di tempat kediaman Al-Faqir, di tempat kediaman saya, dimulai dari jam 9:30 sampai jam 11, selesai kita makan, sholat zuhur bersama, baru kita akan masuk ke Majelis Taklim Al-Busra. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Jika ada kata-kata yang salah, tolong jangan ini dia jadikan olok-olok. Jadikanlah ini adalah kesalahan seorang hamba. Mudah-mudahan yang benar itu hanya Allah, yang salah adalah hamba-hamba manusia sebagai hamba Allah. Kiranya cukup. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.